Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang FYP atau For You Page ya. Sebetulnya istilah FYP atau For You Page itu awalnya dari TikTok ya, bukan Facebook. Jadi banyak yang salah kaprah juga di Indonesia ini. FYP itu bukan di Facebook ya. Terus ada yang bertanya bagaimana cara FYP di Facebook ya, agar FYP di Facebook. Dan sebenarnya istilah FYP sendiri sebetulnya awalnya di TikTok ya, bukan di Facebook. Tapi oke lah. Jadi kalau istilah yang dimaksud adalah FYP di Facebook itu adalah sebetulnya suggested for you atau SFY ya, SFY ya, suggested video atau yang disarankan atau yang direkomendasikan video gitu ya, atau lebih dikenal juga dengan explore feed ya, explore feed yang ada di Facebook. Jadi sebetulnya apa sih yang mempengaruhi konten-konten tertentu atau video tertentu menjadi FYP di Facebook atau suggested video atau yang disarankan video ya, video yang disarankan atau direkomendasikan ya, direkomendasikan oleh Facebook sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah engagement awal. Jadi setidaknya ketika setelah diposting, ketika mendapatkan like, komentar, share, setelah beberapa saat setelah diposting, nah ini sampai misalnya hingga ribuan view gitu ya, itu bisa dikatakan FYP ya gitu ya. Misalnya baru 2 jam sudah sekian ribu gitu ya, sekian ribu view gitu ya, itu boleh dikatakan sudah FYP. Tapi sebetulnya rentangnya berapa lama? Sebetulnya rentangnya kalau yang di suggested video, yaitu yang pertama adalah rentangnya 28 hari terakhir ya. Biasanya 28 hari terakhir setidaknya pemutaran 1000 pemutaran ya. Jadi sebetulnya 1000 pemutaran saja sudah FYP sebetulnya For You Page, artinya sudah suggested video, direkomendasikan. Karena kadang selama berbulan-bulan belum tentu bisa nyampe 1000 pemutaran gitu, 1000 pemutaran. Nah kalau misalnya baru beberapa jam sudah 1000 pemutaran, itu sudah dikatakan FYP gitu ya. Tadi yang pertama engagement awal. Jadi bagaimana triknya agar FYP? Ya sebetulnya saya bisa berteori saja tapi tidak pandai melakukan gitu ya. Karena berhubung saya sebetulnya di FB Pro ini baru sebulan setengah lah gitu. Jadi saya pun baru sebulan setengah sebetulnya secara konsisten ya, konsisten upload. Kalau dulu sehari upload, kadang seminggu nggak upload gitu ya. Memang banyak video saya, tapi kalau dilihat tanggalnya itu selalu beda 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu artinya saya tidak konsen gitu, tidak konsen. Dan sebetulnya saya kenapa beralih ke FB Pro, tadinya saya pemain YouTube ya, ada beberapa YouTube saya yang sudah dimonetize, kemudian saya beralih ke sebetulnya harusnya beralihnya ke Twitch ya karena sekarang lagi hits itu ada Twitch ya. Tapi nggak masalah, jadi saya mencoba peruntungan baru, karena di Facebook itu sebetulnya saya tempat lahan untuk buzzer sebetulnya ya. Makanya kadang video-video saya tidak direkomendasikan karena pelanggaran zaman dulu ya. Jadi ketika dukung-dukung di politik gitu ya, itu berpengaruh gitu. Masih dari dulu sebenarnya saya sudah bisa menerima star, sudah, karena bukan karena saya FB Pro ini ya konsisten ya, karena saya FB Pro tapi sekaligus berpolitik. Jadi banyak buzzer-buzzer yang sebetulnya saya komentar negatif, tapi mereka banyak komen di komentar saya gitu. Jadi karena videonya saya, misalnya video Anies Baswedan, langsung 1000 orang yang nonton gitu ya atau video Prabowo gitu, langsung 1000 orang yang nonton gitu kan. Tetapi ibaratnya sebagai buzzer gitu ya,
bukan buzzer sih, kalau buzzer lebih ke arah ke yang apa, sejalan dengan pemerintah. Kalau saya justru jadi oposan, jadi saya oposisi gitu ya. Nah itu saya sebenarnya kenapa bisa dari dulu saya eligible starnya itu sudah dari dulu sebetulnya gitu, tapi saya dulu tidak terpikir akan mendapatkan bintang, untuk mendapatkan dolar dan lain sebagainya. Tidak terpikir, walaupun sudah tahu saya FB Pro itu sudah dari dulu gitu, sudah dibagikan stars dari dulu, makanya sudah mungkin hampir setahun itu saya sudah mendapatkan stars gitu, tapi nggak di WD dari dulu kan gitu ya, starsnya sedikit gitu ya, karena mendukung politikus tertentu gitu kan, saya mendapatkan stars itu. Bunga itu saya kirain gift biasa gitu, tadinya nggak bisa jadi dolar gitu ya, ternyata bisa jadi dolar. Jadi kalau zaman dulu memang dikasih star itu bukan karena mengharapkan star, saya memang karena pengunjung saya berpolitik sampai 60.000 viewer dan lain sebagainya, dan itu langsung di delete sama YouTube sama Facebooknya karena alasannya standar komunitas melanggar kebijakan standar komunitas Facebook, dan konten Anda dihapus karena ujaran kebencian. Sebenarnya bukan ujaran kebencian juga, kita kebetulan ada di pihak yang kalah gitu ya, karena mohon maaf, kominfonya ada di sana gitu. Kominfonya ada di sana, buzzernya ada di sana, jadi melaporkan saya kan gitu. Oke, baik, tadi engagement awal, jadi biar kita tidak melantur kemana-mana. Jadi engagement awal, semakin banyak like, semakin banyak like, komentar dan share yang didapatkan segera setelah diposting, semakin besar kemungkinan konten akan direkomendasikan ke lebih banyak pengguna. Jadi gitu ya, karena dulu saya bisa sampai 65.000 gitu satu video gitu, karena ya dulu buzzer itu berpolitik, karena bergrup-grup saya share di banyak grup gitu, grup politik, jadi otomatis banyak yang nonton, banyak yang like, juga banyak yang dislike, banyak yang emoticon marah-marah, juga banyak yang mengetikkan yang love atau mendukung gitu ya, karena paslon tertentu itu bisa sampai 65.000. Makanya kalau sekarang 1.000 viewer sebetulnya cetek bagi saya. Anda berpolitik aja sudah bisa banyak viewer kan gitu kan, sudah bisa banyak viewer, cuma harus tahan mental, dan kalau dilaporkan itu berakibat, tapi asal Anda santun itu tidak akan dilaporkan, dan Facebook tidak akan menghapusnya. Karena dulu saya terpancing emosi gitu ya, dengan buzzer dan lain sebagainya, saya dilaporkan gitu. Jadi definisinya jadi ujaran kebencian, padahal kalau misalnya bukan ujaran kebencian, karena di dalamnya bukan ujaran kebencian, itu sah-sah saja. 65.000 viewer itu dalam waktu beberapa jam bisa sangat dilihat gitu, karena saya bermain di WhatsApp, kemudian bermain grup dan lain sebagainya gitu. Terus saya waktu itu berpolitik gitu ya, itu juga sudah FYP sebetulnya gitu ya. Tetapi ya itu sekarang karena kita harus berhati-hati dengan Facebook ini, karena sedikit-sedikit dilaporkan akan melanggar standar komunitas Facebook gitu ya. Jadi yang tadi yang mempengaruhi FYP itu yang pertama engagement awal, yaitu like, comment, share, dan jadi gini caranya guys, kalau Anda mau FYP, Anda harus gabung dengan beberapa grup sekaligus gitu ya, beberapa grup sekaligus. Begitu Anda posting, Anda share di beberapa grup sekaligus, kemudian otomatis ya satu frekuensi, misalnya tentang makanan, orang akan like video kita tentang makanan kita gitu. Tentunya harus di grup-grup makanan gitu, tetapi yang grup makanan yang menarik dan unik tentunya ya. Jadi jangan makanan yang biasa, misalnya kalau makanan pecel lele sudah biasa, tapi misalnya pecel lele sambal apa gitu, sambal mayones, atau pecel lele sambal ala Turki gitu, itu akan lebih unik gitu dibanding pecel lele biasa gitu ya. Itu caranya. Yang pertama, videonya harus unik dan menarik ya. Kalau tadi berpolitik boleh, tapi harus hati-hati, bisa melanggar standar komunitas gitu. Nanti ada fakta independen yang akan melaporkan juga gitu ya.
apakah terlibat hoax dan lain sebagainya itu akan dihapus otomatis, maka berakibat justru lebih buruk pada akun kita gitu, dan akun Anda akan dibatasi gitu. Nah, makanya sekarang politik sudah berlalu, jadi saya fokuskan untuk konten gitu ya. Nah, dan saya fokusnya baru beberapa bulan, sebulan ya, malah sebulan lebih lah, sebulan lebih dikit gitu ya. Konten saya itu baru, kalau misalnya ada BS itu baru sebulan, memang bisa, asal Anda berpolitik misalnya, Anda bisa langsung FYP itu. Anda misalnya terjun ke politik tuh, Anda share di grup-grup politik, misalnya mendukung paslon tertentu pilkada lah, misalnya pilkada ini misalnya Ridwan Kamil atau apa, Pramono Anung atau misalnya Rano Karno, Anda share di itu langsung FYP, asal Anda jangan berkonotasi negatif atau melanggar kebijakan komunitas Facebook gitu ya, itu langsung bisa FYP gitu. Saran saya begitu kalau pemula gitu, emang ingin cepet ini ya, Anda langsung bisa terjun ke politik, karena sekarang lagi hits adalah politik gitu ya. Langsung share di grup politik, langsung itu saya pernah sampai 65.000 viewer gitu langsung dalam waktu beberapa hari gitu, 55.000 viewer itu gampang sekali gitu. Makanya kalau sekarang ada suhu baru misalnya 1.000 viewer udah merasa sombong, atau misalnya 10.000 viewer, saya 65.000 viewer dalam 125.000, bahkan saya pernah 125.000 viewer tentang apa ya, peperangan kalau nggak salah ya, peperangan tentang Gaza, Palestina, 125.000 viewer gitu. Jadi niche-nya itu yang lagi tren, pertama yang lagi tren, lagi hits, kemudian durasi tonton untuk video atau reels, semakin lama penontonan menyimak video, semakin baik untuk performa konten tersebut. Durasi tonton yang tinggi menunjukkan bahwa konten menarik bagi audiens. Jadi itu, jadi durasi tonton itu harus banyak ya. Durasi tonton misalnya jangan, kalau misalnya di video Anda hanya ditonton 3 detik atau 5 detik atau 10 detik, maka kadang reels itu cuma 10 detik isinya gitu. Memang 1M, tapi kalau cuma 10 detik sebetulnya boleh dibilang nggak terlalu FYP lah sebetulnya ya, 1,5 M. Lain kalau misalnya videonya durasinya 30 menit kemudian ditonton 1,5 M, baru saya acungi jempol gitu, itu baru FYP beneran gitu. Itu seperti Mr. Beast lah. Mr. Beast itu durasi tontonnya sangat dahsyat sekali, Mr. Beast gitu, karena dia membagi-bagikan uang gitu ya, dan setiap waktunya itu selalu menarik deh. Jadi dia misalnya, nah ini satu lagi, misalnya contoh Benteng Takeshi, bukan Benteng Takeshi, apa untuk lomba itu apa itu, nah itu durasi setiap itunya ada, itu nilainya itu ada, dapat gitu ya. Misalnya apa itu namanya, kalau misalnya naik panjat tebing gitu, kemudian ada rintangan itu apa itu ya, kalau bukan Benteng Takeshi ada satu lagi gitu ya. Nah itu bisa itu, karena engagementnya dari menit ke menit terus naik, jadi orang pengen nonton dan terus nonton gitu. Nah itu jadi banyak konten kreator yang memanipulasi, jadi videonya cuma 5 detik gitu, kemudian dikatakan FYP sekian 1,5 M tapi cuma 5 detik ya, sebetulnya bukan FYP kalau cuma 1,5 bukan 5 detik gitu, 5 detik ditonton 1,5 M bukan FYP itu kalau menurut saya gitu. Nah kalau FYP beneran itu ya seperti Mr. Beast gitu ya, karena durasinya waktunya lama gitu, atau Deddy Corbuzier itu FYP beneran gitu, karena dia durasi tontonnya lama gitu, itu berpengaruh gitu. Jadi kalau yang konten kreator dengan follower banyak yang sekarang itu 1,5 M, tapi setelah saya lihat video realnya itu cuma 10 detik ya, itu sebetulnya bukan FYP gitu ya. Karena ini berkaitan juga durasi tonton ya. Kemudian interaksi dengan profile.
Jika profil Anda sering diikuti atau kontennya disukai, ini dapat meningkatkan exposure konten lainnya di bagian suggested atau suggested for you atau explore feed. Jadi gitu ya. Jadi interaksi dengan profil. Jadi saya pernah lihat dia followernya banyak, 159.000 follower. Memang di situ videonya 1,5k view gitu kan, tapi yang komentar cuma 10 orang, cuma 2 orang, cuma 4 orang. Itu saya patut dicurigai, itu dia kontennya diinjek ya. beli viewer gitu ya, karena sekarang itu banyak beli viewer ya, beli viewer gitu ya. Jadi bukan memang tetap dihitung ya, karena dia terlihat di situ 1,5, jadi nggak organik gitu ya. Kalau beli viewer ya nggak organik lagi ya gitu, karena dia beli gitu ya, dengan iklan lah atau diiklankan, atau nggak organik lagi ya. Kalau yang saya gitu nggak organik lagi gitu ya. Kalau organik itu yang normal itu memang followernya itu nonton video kita gitu ya. Itu triknya banyak gitu ya. Kalau untuk sekedar mendapatkan FYP atau suggested video itu banyak cara, bisa dengan komputer gitu ya, tonton dengan komputer sendiri dengan beberapa akun bisa itu. Jadi itu guys, kadang saya nggak ngerti juga para senior itu hanya membocorkan di subscribernya gitu, di ruang subscribernya, di ruang rahasianya gitu ya, tidak disampaikan ke publik. Ini triknya guys. Jadi kalau mau bertrik gitu ya harus seperti itu gitu ya. Jadi bisa dengan dengan nonton dengan akun yang saling, misalnya diupload ke grup gitu ya, diupload ke grup, ayo saling tonton. Sebenarnya yang nonton orangnya itu aja gitu. Misalnya taruhlah misalnya ada 10 orang di grup gitu ya, yang nonton video kita berulang-ulang gitu ya hanya 10, itu reach-nya itu sedikit, jadi kelihatan reach-nya sedikit tapi viewernya banyak. Nah itu sebenarnya bukan FYP, itu ngakalin sebetulnya ya. Dengan banyak akun seperti itu sebetulnya penjerumusan sebetulnya. Karena dia menonton apa yang tidak disukainya, jadi menonton karena sesama grupnya aja gitu. Jadi saya sudah pantau itu. Jadi kalau mau FYP, sok masuk ke grup saya, ada yang berbayar ya, kelasnya berbayar, ada yang gratis ya. Beruntung yang kelasnya gratis, tapi ujung-ujungnya yang gratis juga ya saling berbagi stars itu. Sebenarnya mohon maaf nih, agak pembodohan publik sebetulnya ya. Jadi saya juga pantau itu konten kreator senior yang menjerumuskan, tanda petik ya, menjerumuskan penontonnya gitu, masuk ke grup-grup tertentu, di-upload di grup, kemudian ditonton rame-rame oleh sesama grupnya. Ayo saling tonton, orangnya yang nonton itu aja. Sebenarnya jangkauannya atau reach-nya, ingat ya, reach itu kalau satu orang itu dihitungnya cuma satu. Jadi kalau misalnya nonton berulang-ulang, kalau reach itu yang nonton satu orang ya tetap dihitung satu gitu. Lain kalau misalnya viewer, kalau misalnya satu nonton 100 kali ya tetap dihitung 100 kali gitu. Tapi kalau reach gitu ya, kalau reach sendiri, jangkauan yang disebut jangkauan reach itu ada dua, reach organik sama non organik gitu ya, yang berbayar sama yang nonton, maksudnya berbayar pakai iklan ya, membayar pakai iklan, sama yang nonton memang akun tidak pakai iklan gitu ya. Nah itu memang organik tapi tipu-tipu gitu, karena yang nonton itu lagi gitu ya. Boleh dilihat mungkin, tapi ya Facebook tetap membolehkan ternyata kan gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan. Jadi kenapa suhu atau konten kreator itu merahasiakannya? Sebenarnya ini gampang. Jadi kita tinggal berteman dengan 10 orang, ayo kita saling tonton. Misalnya durasinya 3 jam masing-masing, 3 jam. Misalnya si A nonton si B nonton si C nonton si D, dan lain sebagainya. Tapi itu semacam menipu ya, menipu viewer gitu ya, menipu viewer ya.
Oke lah. Kemudian karena tidak ada interaksi dengan profil, tetap reach-nya dihitung satu walaupun dia nonton berulang-ulang gitu ya. Kemudian yang keempat, algoritma dan relevansi konten. Facebook memiliki algoritma yang menganalisis minat pengguna berdasarkan riwayat tontonan, like, dan aktivitas lainnya. Jika konten Anda sesuai dengan minat banyak pengguna, peluang untuk tampil di Explore Feed atau Suggested for You akan lebih tinggi. Jadi algoritma itu relevansi konten. Jadi Facebook memiliki algoritma yang menganalisa minat pengguna berdasarkan riwayat tontonan. Misalnya orang yang suka musik, dia di explore feed-nya akan muncul musik. Tapi orang yang suka politik, maka di explore feed-nya itu akan muncul tentang politik. Orang yang suka makanan, maka akan explore feed-nya akan muncul tentang makanan lebih banyak gitu ya, peluangnya gitu ya. Nah, jadi menurut kebiasaan penonton itu sendiri gitu. Jadi kecuali yang tadi yang dipaksakan 10 orang gabung dalam grup tertentu, ayo kita saling tonton gitu. Itu sebenarnya tipu-tipu ya. Tapi itu ternyata dibolehkan juga oleh Facebook ya, nggak masalah lah ya. Jadi gitu triknya. Jadi akunnya saling tonton gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan mencerdaskan. Tetap saja dia bukan terkenal karena organik yang sebenarnya gitu. Jadi ada organik yang benar real, ada yang organik yang tipu-tipu. Kalau saya bagi dua lagi organiknya gitu ya. Itu tetap organik, tetapi organik yang tipu-tipu gitu. Karena organik yang real itu ya seperti kita nonton videonya Deddy Corbuzier, itu organik real gitu kan. Real karena memang orang tidak akan kadang mengulang cuma 2 kali 3 kali gitu konten Deddy Corbuzier. Jadi benar-benar kalau misalnya 35 juta follower ya, memang kalau misalnya ditonton 3 juta view paling dibagi kalau 3 kali gitu ya orang nonton. Saya jarang nonton video Deddy Corbuzier 3 kali, paling 1 kali gitu. 1 kali pun kadang nggak selesai kan gitu. Yang 3 juta memang 3 juta orang itu yang nonton gitu. Kalau tadi yang tipu-tipu ini, yang suhu tipu-tipu, karena kalau saya translatein suhu itu jadi temperatur kalau ada bahasa Inggris gitu. Jadi konten kreator senior lah ya, konten kreator yang followernya banyak, yang menyarankan saling tonton, itu sebenarnya organik tipu-tipu. Jadi tidak mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Tapi karena reach-nya itu nggak bertambah. Kalau misalnya satu orang nonton berulang-ulang, itu reach-nya tetap dihitung 1 gitu guys. Oke, jadi Explore Feed itu di Facebook adalah fitur yang menampilkan konten atau postingan dari halaman grup atau kreator yang mungkin belum diikuti pengguna, tetapi dianggap relevan atau menarik berdasarkan minat dan aktivitas pengguna, yang tadi yang disebut umpan jelajah atau jelajahi umpan ya. Jadi misalnya orang kita ini suka tentang makanan, maka foto-fotonya tentang makanan lebih memungkinkan tampil di Explore Feed gitu ya. Nah, direkomendasikan, disarankan gitu ya. Baik, berikutnya saya juga akan membacakan jumlah tayangan untuk konten yang masuk For You page di Facebook bergantung pada beberapa faktor seperti kualitas konten, konsistensi dalam mengunggah, dan penggunaan tren serta elemen viral. Meskipun tidak ada angka pasti untuk FYP, untuk monetasi real di Facebook umumnya konten perlu mencapai setidaknya 1000 tayangan dalam 30 hari agar memenuhi syarat ya. Tips untuk meningkatkan tayangan mencakup pengunggah video vertikal ya, ini berdiri seperti ini, mengikuti tren terkini yang sedang viral. Selain itu penggunaan hashtag relevan dan kolaborasi dengan kreator lain juga efektif untuk menarik lebih banyak penonton. Jadi kalau di Indonesia sekarang itu lebih menarik dengan stars itu ya. Jadi nebeng follower, yaitu dikirimkanlah kredit kepada si itu dalam bentuk star. Nanti star itu sebetulnya bukan wajib dikembalikan secara ini. Si yang menerima star harusnya mengirim balik gitu ya. Adapun dia dapat cuannya itu dari yang justru yang ngirim sedikit-sedikit, yang 10 star, yang 30 itu beneran gitu. Itu beneran apresiasi gitu, apresiasi.
ya ada sedikit nebeng follower juga, karena dia cuma punya 30 star ya gitu kan, nebengnya cuma 30 dan tetap akan diikuti ya, tidak sebanyak orang yang ngirim 300 star. Kalau yang 300 star saya dengar-dengar sih mereka harus kirim balik pakai akun lain gitu. Sebenarnya dia agak tipu-tipu juga ya, jadi saya sudah tahu rahasia mereka gitu. Nah baik, berikutnya adalah algoritma suggested di video dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan apakah video akan muncul di rekomendasi pengguna. Tadi pertama, keterlibatan pengguna dengan konten serupa. Algoritma Facebook sangat memperhatikan interaksi pengguna dengan konten-konten sejenis seperti video yang sering ditonton, disukai, dikomentari, atau dibagikan. Semakin sering pengguna berinteraksi dengan konten video tertentu, semakin besar kemungkinan video serupa akan muncul di rekomendasinya. Oke, jadi sebetulnya ya, kalau Anda mau fokus tentang makanan, Anda harus berteman dengan orang-orang yang menyukai makanan. Demikian halnya orang yang menyukai tanaman, Anda harus berteman dengan orang-orang yang menyukai tanaman. Kalau yang terjadi sekarang, kita ini yang merusak sebetulnya ya, ini yang merusak algoritma ya. Kita algoritmanya makanan, kita postingnya tentang agama atau motivasi, di like sama orang yang menyukai makanan, di like juga dikomentari sama orang karena kita saling follow itu, saling view itu yang menghambat sebetulnya ya, itu yang menghambat sebetulnya, karena kita berbeda ini. Jadi kita orang yang suka makanan harusnya di like sama orang yang menyukai makanan gitu ya, dan yang posting tentang makanan gitu, itu sebenarnya bisa engagementnya bisa lebih tinggi. Jadi kita harus sesama pertemanan orang yang menyukai makanan, dari awal harus di set seperti itu. Jadi kita berteman orang yang menyukai makanan. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke grup-grup makanan, kita pertemanan dengan orang yang menyukai makanan. Itu lebih gampang FYP atau lebih gampang suggested video, itu ada di beranda mereka gitu. Jadi tanpa dipaksa pun mereka, misalnya kalau kita memposting tentang makanan, itu baru algoritmanya terbaca. Nah sekarang algoritma Facebook yang lebih hits itu adalah edukasi ya, semuanya jadi edukasi Facebook. Jadi di grup edukasi Facebook sebetulnya. Jadi mau tidak mau sebetulnya kita harus mengurangi pertemanan dengan orang yang tidak satu niche gitu ya. Kalau satu niche tentang makanan ya makanan aja gitu. Dari mulai penonton juga harus penonton yang menyukai makanan gitu. Jangan dipaksakan orang yang menyukai mancing tapi ikut nonton juga makanan. Jadi itu yang bikin algoritma pusing, bikin Facebook pusing, ini menjadikan dia algoritma. Tapi kalau konten yang umum adalah hiburan ya, makanya kadang kontennya cuma gutak-gitek, tapi sebetulnya ya tren di Indonesia adalah konten nebeng follower ya, nebeng follower ke konten kreator yang sudah followernya banyak dengan mengirimkan star agar dia ikut terkatrol, jadi star banyak followernya, jadi seolah-olah satu niche gitu dengan hashtag yang sama gitu ya. Jadi gini aja sekarang, walaupun videonya tentang motivasi, hashtagnya tentang makanan, tapi itu nanti tidak ada relevansinya. Jadi ini akan berpengaruh juga nanti algoritmanya ya. Nah itu sebenarnya faktornya seperti itu. Nah ini durasi tonton atau watch time. Tadi Facebook menganalisis waktu tonton setiap video yang ditonton lebih lama cenderung lebih disukai dan berpotensi masuk ke dalam rekomendasi. Durasi tonton yang tinggi memberikan sinyal kepada algoritma bahwa video tersebut menarik bagi pengguna. Jadi kalau 10 detik karena selesai gitu, sebetulnya lebih bagus yang kirim 30 menit ditonton 20 detik gitu daripada yang 10 detik cuma sekali gitu. Tapi kadang 10 detik kan berulang-ulang ya, jadi misalnya 10 detik 10 kali, tetapi dia reach-nya tetap dihitung satu gitu walaupun 10 kali nonton gitu ya. Tapi
Tapi ini yang dihitung durasi auto watch time tetap dihitung ya, tapi kalau reach-nya tetap dihitung satu, kalau durasi tontonnya tetap atau viewernya tetap dihitung 10 kali kalau misalnya 10 kali nonton gitu. Kemudian trending topik dan hashtag, video yang mengikuti tren terkini atau menggunakan hashtag populer lebih mudah masuk rekomendasi Facebook, memprioritaskan konten yang relevan dengan topik yang sedang naik daun, sehingga video yang menggunakan hashtag atau topik yang sedang viral memiliki peluang lebih besar untuk muncul sebagai suggested video. Nah, kemarin itu saya baru 1 hari itu rekor saya, bukan 1 hari lagi, beberapa jam saya posting video tentang peperangan di Irak, itu langsung ditonton sampai 500 viewer gitu karena ada trending topik dan hashtagnya gitu ya. Nah, itu banyak langsung ditonton itu. Nah, itu sedangkan video sebelumnya untuk mendapatkan 1000 viewer aja bisa berbulan-bulan gitu ya. Kemudian kualitas dan format video yang memiliki kualitas tinggi dan format yang sesuai seperti vertikal untuk tampilan seluler seringkali lebih disukai oleh algoritma. Penggunaan format yang tepat membantu meningkatkan pengalaman pengguna sehingga Facebook lebih cenderung merekomendasikannya. Kemudian frekuensi unggahan dan konsistensi. Pengguna yang secara konsisten mengunggah video dengan kualitas baik dan interaksi tinggi memiliki peluang lebih besar untuk masuk rekomendasi. Ini menandakan akun atau halaman tersebut aktif dan menghasilkan konten yang disukai pengguna lain. Jadi konsistensi ini begini maksudnya, kalau kemarin posting 3, maka sekarang posting 3 reel gitu, besok posting 3 reel lagi, lusanya besok 3 reel lagi gitu ya. The day for day after tomorrow the day after tomorrow-nya itu posting lagi 3 lagi, seperti itu yang dimaksud konsistensi. Oke lah, tidak sesuai dengan jamnya nggak masalah, karena kan Facebook ketika ada yang nonton atau ketika ada yang komen dia up terus, dia up lagi, dia masuk ke dalam beranda orang lain ya. Oke, dengan memahami beberapa faktor ini, kreator dapat mengoptimalkan video mereka agar lebih mungkin muncul di suggested video Facebook, meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pengguna. Jadi begitu guys ya, semoga ada manfaatnya dan semoga kita FYP bareng, atau jangan FYP ya, suggested for you atau direkomendasikan untuk Anda. Itu jadi lebih fair. Kalau istilah FYP itu istilah di TikTok ya. Kalau di Facebook itu istilahnya suggested video atau explore feed. Oke, demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe, bagikan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Juga kalau ada star saya ucapkan terima kasih. Jazakallah. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suggested for you. Direkomendasikan untuk Anda. Oke, guys. See you, bye-bye.